Hai, kenalkan nama saya Dewi Odustari, NIM 21221885. Hai, perkenalkan nama saya Rania Salsabila, NIM 212218. Hai, perkenalkan nama saya Krista Martarina, NIM 21221899. Keamanan dan privasi dalam ekonomi digital. Perlindungan data pribadi dalam layanan publik digital adalah aspek krusial yang berkaitan dengan pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan informasi pribadi individu oleh entitas publik atau swasta dalam konteks layanan berbasis digital. Dengan semakin banyaknya layanan yang mengandalkan teknologi digital, penting untuk memastikan bahwa data pribadi pengguna dilindungi dari penyalahgunaan, kebocoran, dan pelanggaran privasi. Keamanan dan privasi dalam ekonomi digital merujuk pada perlindungan data pribadi dan informasi sensitif penggunaan dari akses yang tidak sah. Di tengah era digital yang pesat, data pribadi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Indonesia sebagai negara berkembang dengan adopsi teknologi yang pesat memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi. Berkaitan dengan perlindungan data pribadi, beberapa tindakan atau upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU IT. Meskipun lebih fokus pada transaksi elektronik dan keamanan informasi, UU IT juga memiliki ketentuan terkait perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Peraturan ini mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan memberikan pedoman tentang praktik yang benar dalam pengelolaan data pribadi. Tantangan keamanan cyber di sektor publik, yaitu cyber security atau keamanan cyber dalam konteks pertahanan negara menjadi salah satu hal yang tidak dapat terelakkan di era modern seperti ini, di mana era digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara dan keseharian. Mudahnya mobilitas manusia beserta pola komunikasinya menjadi contoh sederhana perubahan perilaku warga negara menuju manusia dengan identitas baru atau manusia milenial. Perubahan perilaku masyarakat tersebut tentu mempengaruhi perilaku negara atau pemerintahan. Dalam hal ini, negara akan merespon dalam bentuk yang beragam, mulai dari munculnya regulasi baru terkait dunia cyber hingga dibentuknya badan khusus yang menanganinya, yang semuanya itu merupakan bentuk adaptasi negara. Sayangnya, kemampuan adaptasi setiap negara perihal dunia cyber ini sangatlah berbeda-beda. Bahkan bagi negara berkembang, dunia cybercrime bukan menjadi isu penting dibanding isu lainnya, seperti ekonomi atau kesejahteraan, dan stabilitas politik serta keamanan. Kondisi ini tentu tidak mengherankan jika kita menilik bahwa isu dunia cyber dan ancamannya tergolong isu yang baru jika kita mengacu pada era milenium baru. Konsensus antar semua sektor baik privat maupun publik merupakan langkah awal dalam mengatasinya. Dan tantangan keamanan cyber, pengaturan dan penataan lembaga keamanan cyber nasional yang kokoh, masyarakat cyber, peran masyarakat utama bagi keberhasilan keamanan cyber yang andal. Penanganan keamanan harus terintegrasi secara kuat, melibatkan berbagai lembaga terkait seperti intelijen, penegak hukum, Kementerian Pertahanan, serta pemerintahan sebagai regulator yang diwakili oleh Kominfo, dan lembaga sandi negara. Meskipun sebagai lembaga dan undang-undang relevan,
telah dibentuk untuk menangani keamanan cyber di Indonesia, masih banyak jumlah tantangan yang menghambat pencapaian keamanan menurut Ambaisi News pada tahun 2013 di Indonesia. Kendala utama dalam penegakan keamanan cyber di Indonesia selama beberapa tahun terakhir melibatkan beberapa faktor krusial, yaitu pertama, literasi masyarakat Indonesia mengenai keamanan siber masih kurang memadai, sehingga pemahaman mengenai pentingnya keamanan cyber bagi pengguna internet masih terbatas. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan privasi dalam pengelolaan aset publik. Di tengah era digital yang pesat, data pribadi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Indonesia sebagai negara berkembang dengan adopsi teknologi yang pesat, memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi. Dalam konteks ini, hak privasi menjadi isu yang mendesak untuk diatasi hak keamanan data pribadi mereka. Dengan meningkatnya kasus pelanggaran, memiliki peraturan perundang-undangan yang efektif untuk melindungi hak privasi warganya. Di Indonesia, kesadaran akan perlunya perlindungan data pribadi telah semakin meningkat. Seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet dan aplikasi berbasis teknologi, hak membela diri merupakan salah satu hak hukum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menurut pasal 28G ayat 1. Warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta miliknya. Namun demikian, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, hak pribadi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai hak milik sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Prinsip hak privasi terhadap data pribadi. Prinsip hak privasi terhadap data pribadi merupakan aspek kritis dalam era digital yang semakin maju ini. Setiap harinya kita berinteraksi dengan teknologi dan memberikan data pribadi secara online. Data pribadi merujuk pada informasi apapun yang dapat mengidentifikasi secara langsung atau tidak langsung seseorang. Ini termasuk namun tidak terbatas pada nama, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, nomor identifikasi, data keuangan, dan informasi medis. Namun dengan memberikan informasi ini, kita juga membuka peluang bagi potensi penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Menurut Warren dan Berendis, dalam jurnal tersebut, tumbuh dan berkembangnya teknologi telah menimbulkan kesadaran masyarakat yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap orang berhak untuk menikmati hidup. Menurut Warren dan Berendis, seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, kesadaran masyarakat pun tumbuh menimbulkan kesadaran setiap orang berhak untuk menikmati hidup. Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan hak untuk dibiarkan sendiri. Dan perkembangan hukum ini tidak dapat dihindari dan menuntut pengakuan hukum. Berkaitan dengan perlindungan data pribadi, beberapa tindakan atau upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Informasi dan Transaksi. B. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. C. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. D. Pengaturan perlindungan data pribadi dalam sektoral beberapa sektor seperti perbankan, kesehatan, dan telekomunikasi. E. Pengawasan dan sanksi. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengawasi entitas yang mengelola data pribadi jika terjadi pelanggaran. Yang pertama, kebijakan privasi. Kebijakan privasi merupakan sebuah dokumen hukum yang menjelaskan bagaimana organisasi atau perusahaan mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi data pribadi pengguna atau
pelanggan. Yang kedua, internal privacy policy adalah kebijakan internal organisasi yang mengatur bagaimana organisasi harus mengolah data pribadi karyawan atau mitra mereka. Yang ketiga, data processing agreement adalah perjanjian tertulis antara organisasi dan pihak ketiga yang mengatur bagaimana pihak ketiga dapat mengelola data pribadi yang telah diberikan oleh organisasi. Yang keempat, third party contract adalah Perlindungan data pribadi dalam layanan publik digital. Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring atau online trust, yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses, termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi dalam jaringan atau online. Selanjutnya yaitu kasus yang pertama, kebocoran data asuransi BRI Life Dunia Perbankan dan asuransi juga tidak luput dari kasus cybercrime. Contohnya saja perusahaan asuransi BRI Life pada bulan Juli 2021 peretas berhasil membocorkan sekitar 2 juta data nasabah BRI Life dan menjualnya secara online dengan harga sekitar 101 juta 600.000. Akun Twitter Under the Bridge mengklaim bahwa peretas telah mengakses 250 GB data BRI Life termasuk 2 juta data nasabah dalam format file PDF dan 463.000 dokumen lainnya yang berisi informasi seperti foto KTP, nomor rekening, nomor pajak, akta kelahiran, dan rekam medis. Kebocoran data ini terjadi karena adanya kerentanan dalam sistem elektronik BRI Life yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Solusi yang pertama yaitu peningkatan keamanan sistem, melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan dalam sistem menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data sensitif baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan. Selanjutnya, pelatihan karyawan, memberikan pelatihan keamanan cyber kepada seluruh masyarakat karyawan untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi ancaman dan cara menghindarinya. Serangan website Citylink. Kasus kedua, serangan website Citylink dan tiket.com. Kasus ini terjadi pada bulan Oktober dan melibatkan 2 website pemesanan tiket terbesar di Indonesia, yaitu website tiket.com dan server Citylink. Solusinya yaitu setelah kasus peretasan, Citylink memastikan keamanan data pelanggan melalui beberapa langkah strategis. Peningkatan keamanan sistem, Citylink menegaskan bahwa tidak ada pembobolan langsung pada situs mereka, melainkan pada situs partner tiket.com. Mereka telah meningkatkan sistem keamanan untuk mencegah akses ilegal. Kasus ketiga yaitu peretasan channel YouTube BNPB. Akun YouTube resmi milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana sempat menjadi korban serangan cyber crime pada bulan Desember 2021. Channel YouTube dengan nama BNPB Indonesia berubah menjadi Ethereum 2.0. Pada peretasannya juga mengadakan siaran langsung di akun YouTube yang sama dengan judul Ethereum CEO. Solusinya yaitu
Penyelesaian kasus ini melibatkan beberapa langkah, yaitu investigasi oleh Polri. Direktorat Tindak Pidana Cyber Polisi melakukan penyidikan untuk mengidentifikasi pelaku peretasan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perlindungan data pribadi dalam layanan publik digital adalah aspek krusial yang berkaitan dengan pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan informasi pribadi individu oleh entitas publik atau swasta dalam